nanti kalian akan menjawab atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Nah, ini kemarin juga saya ada kesalahan ya, karena tadi saya kira itu 10 kelompok begitu ya. Nah, jadi kemarin itu saya sampaikan bahwa untuk kelas A adalah produk pangannya dari nomor 1 sampai 5. Nanti silakan mereka pilih begitu, mereka tentukan di kelompok mana mereka kemudian nanti akan produk apa. Nah, kemudian di kelas B itu nanti produknya adalah yang nomor 6 sampai 10. Jadi produk yang akan kalian diskusikan atau bahas adalah buah-buahan kaleng, mie instan, kecap manis, santan bubuk, dan juga puff sereal atau sereal puffing. Nanti silahkan kalian bagi untuk kelompoknya ya. Silahkan dibagi untuk kelompoknya. Kemudian em, kalian silahkan diskusikan. Ada 5 soal begitu ya yang perlu kalian jawab dalam diskusi kelompok, yaitu yang pertama terkait dengan spesifikasi atau karakteristik dari produk yang dipilih begitu ya. Nah, dari buah-buahan kaleng, mie instan sampai ke puff sereal. Nanti silakan tiap kelompok itu mendeskripsikan spesifikasi atau karakteristik produknya. Ini bisa menggunakan SNI jika ada SNI-nya ya. Kalian bisa menemukan SNI-nya di internet untuk membantu mendeskripsikan spesifikasi produk yang dipilih. Ya, kalian sudah pernah menggunakan SNI sebelumnya ya sebagai bahan referensi panduan untuk uh, menyusun terkait dengan karakteristik produk, kemudian juga apa adanya cemaran gitu ya, batasan cemaran gitu. Nah, ini kalian bisa menggunakan SNI untuk deskripsikan spesifikasi dan karakteristik produk yang dipilih yang pertama. Yang kedua adalah faktor-faktor penyebab kerusakan penurunan mutu produk yang dipilih. Jadi pada kuliah kita sebelumnya terkait dengan pengawetan, itu ada faktor-faktor penyebab kerusakan atau yang menyebabkan penurunan mutu atau kemunduran mutu produk sehingga menyebabkan produk itu menjadi tidak awet atau umur simpannya pendek. Ya, baik dari segi misalkan air atau waktu aktivitinya, kemudian dari segi pH, kemudian mungkin juga mikrobia dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalian bisa jelaskan begitu ya, yang relevan atau yang terkait dengan produk yang kalian pilih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penerapan konsep Hardo Technology untuk penguatan produk. Jadi sebenarnya ini adalah eh, implementasi dari upaya untuk mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan pada soal nomor 2. Gitu ya. Di kuliah sebelumnya, pengamatan juga sudah saya sampaikan terkait dengan teknologi itu dengan cara misalnya dengan pengaturan suhu karena kita mencoba untuk menekan pertumbuhan dengan misalnya penyimpanan pada suhu rendah atau suhu beku gitu ya. Kemudian juga pengeringan untuk menurunkan kadar water activity-nya dan sebagainya. Nanti bisa kalian uh, jelaskan begitu ya. Silakan bisa menggunakan berbagai macam referensi begitu ya dari jurnal ataupun mungkin dari artikel populer begitu. Nah, tapi saran saya memang dari atau dari misalnya skripsi gitu ya untuk nanti kalian bisa menyusun bagaimana penerapan konsep handle teknologi untuk penguatan produk yang dipilih. Itu yang ketiga. Kemudian proses dalam teknologi pangan yang terlibat. Jadi kita sudah membahas beberapa proses yaitu dari pemanasan. Pemanasan itu kan ada yang menggunakan air, ada yang tanpa air begitu ya. Kemudian pendinginan itu pendinginan pembekuan, kemudian juga apa? Ada ekstrusi gitu ya dan hari ini fermentasi. Nah, nanti bisa kalian jelaskan begitu apa proses yang terlibat di apa dalam pembuatan produk tersebut gitu ya. Kalau misalnya produk-produk bakery gitu kan ada tahapan pemanasan ya, pemanasan, baking, pemanggangan gitu ya. Sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, silakan kalian uraikan dan faktor kritis yang perlu dikendalikan pada proses tersebut untuk mencapai spesifikasi produk yang diharapkan disyaratkan gitu. Misalnya produk bakery itu kan proses yang terlibat itu adalah pemanggangan atau baking. Nah, di situ
Faktor kritis yang perlu dikendalikan adalah pada parameter misalnya suhu, kemudian juga waktu dari proses pemanggangan, begitu ya. Kemudian misalnya kalau dia secara kontinu pemanggangannya, kecepatan dari konveyornya juga perlu diperhatikan gitu. Nah, silakan nanti kalian bisa diskusikan begitu ya. Yang terakhir, kelima adalah modifikasi pada bahan baku atau proses yang dapat disarankan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik ya. Jadi misalnya ini produk roti tawar, roti gitu ya. Kemudian kalian silahkan memberikan saran begitu perbaikan kualitas gitu ya. Atau pada bisa bisa saja pada bahan bakunya, misalnya untuk meningkatkan nilai gizinya, kemudian terigu itu bisa disubstitusi sebagian dengan misalnya tepung kedelai, kan ini untuk meningkatkan kadar proteinnya. Atau misalnya mungkin jus buah gitu ya, jus buah dalam dalam kemasan em, itu bisa dengan menggunakan metode proses cold press juice atau dia menggunakan pemanasan pada kondisi vakum sehingga bisa menjaga kualitas gizi, stabilitas gizi dan juga dari sifat organoleptiknya juga tetap terjaga, tetap menarik begitu ya diminati oleh konsumen. Jadi kalau sebuah itu kan warnanya tetap stabil gitu ya, sehingga dari penerimaan organoleptik atau sensorisnya juga akan lebih baik begitu oleh gitu ya. Jadi ada 5 poin soal ini yang perlu kalian diskusikan dan nanti akan dipresentasikan. Kita presentasinya itu adalah pada 2 minggu terakhir sebelum kita UAS gitu ya. Kalau jadwal UAS itu belum keluar di uh, tempat saya di akun saya, tapi perkiraan adalah kalau ini 7 minggu setelah UTS itu maka presentasinya adalah pada tanggal 27 maaf, tanggal 30 tanggal 6 itu libur Idul Adha ya. Berarti kita tarik mundur ya, berarti tanggal 23 dan 30 ya. Tanggal 23 dan 30. Minggu depan tuh sudah harus presentasi gitu ya. Jadi kalian punya waktu. Sebenarnya saya sampaikan ini kan hari apa ya? Selasa kalau nggak salah. Rabu ya. Saya lupa. Rabu ya. Selasa ya, saya lupa. Kemudian presentasinya itu di 2 minggu terakhir. Jadi tanggal 23 dan 30 ya. 30 juga libur ya. Hmm, berarti kuliah kita itu tinggal tanggal 23 ya. Tinggal tanggal 23, tanggal 3. Atau nanti kita cari waktu ya, 1 hari gitu, nanti temuin saja, mungkin di minggu ke 4 bulan Mei, jadi antara 26 sampai 28, atau dari tanggal 2 Juni tanggal 5 Juni ya, gitu. Karena kita perlu memenuhi juga terkait dengan jumlah presensi ya. Tuh. Seperti itu mungkin informasi awal yang bisa saya sampaikan untuk penugasan kelompok. Nah, ini kemudian di depan itu kalian sudah harus unggah ini ya, PPT-nya di daring ya, seperti yang sudah saya buatkan. Kemudian nanti Mandarinnya itu di tanggal 26 tanggal berapa ya? Tuh. Saya cek lagi, tapi itu di minggu terakhir uh, kuliah kayaknya, kan minggu ke 4 Mei. Nanti saya cek cek lagi gitu ya. Seperti itu, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan penugasan?
Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, mulai presentasi minggu depan. Oke, minggu depan itu kita presentasi 3 kelompok. 3 kelompok, oke. 3 kelompok. Jadi kemudian minggu depannya lagi 2 kelompok. Nah, silahkan kalian susun PPT-nya dan silahkan kalian tulis sendiri urutan majunya. Itu silahkan ya. Yang minggu depan itu kelompok siapa siapa saja. Kemudian nanti minggu depan lagi kelompok siapa begitu ya. Begitu bisa dipahami ya. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan kuliah kita ya. Kalau masih ada hal yang perlu ingin dibahas atau dikonfirmasi bisa lewat WA aja. Hmm, Bentar. Sebentar. Tes kalau sekarang sudah lebih jelas belum? Kalau sekarang. Baik, tadi yang seperti saya sampaikan sudah bisa dipahami ya? Bisa ya? Cukup ya bahasan tadi? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk kuliah kita. Yang kurang jelas suara bisa disampaikan di chat ya. Kalau ini sih untuk headset saya sih normal sih biasa ya ini. Eh, ya, nanti kalau ada itu. Baik, kita mulai ya. Jadi topik kita hari ini tentang fermentasi. Jadi sebagai salah satu proses ya yang dilakukan untuk membuat suatu produk pangan ya dari suatu bahan mentah atau raw material. Nah, ini sebagai salah satu bagian dari teknologi pangan begitu. Nah, kalau mungkin sudah sangat familiar sekali dengan fermentasi gitu ya, sudah sangat familiar. Produk-produknya pun juga sudah banyak dikonsumsi gitu ya. Mulai dari yang istilahnya sangat tradisional seperti pembuatan tempe gitu ya, tempe, tape, kemudian ada tempe, ada ah, oncom, oncom, kan ada tempe bongkrek juga begitu ya. Nah, em, gembus gitu ya, tempe gembus. Nah, sampai ke yang dia itu produk-produk komersil yang apa menggunakan teknologi yang aktual apa kompleks gitu misalnya yogurt atau keju gitu ya. Nah, kita bahas ya. Jadi fermentasi ini adalah proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme. Jadi kita menggunakan atau memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk begitu ya dengan karakteristik tertentu. Gitu. Seperti bakteri, hamir atau yeast atau kapang, mold gitu ya, jamur dalam mengubah bahan organik terutama karbohidrat itu menjadi produk akhir tertentu seperti asam, alkohol, atau gas dalam kondisi anaerob. Jadi umumnya memang kegiatan fermentasi itu anaerob, tapi fermentasi juga bisa terjadi secara aerob atau dia memerlukan udara gitu ya. Bisa jadi juga aerobnya sifatnya mikro aerofilik atau dia butuh udara dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Artinya yang sebagai kunci utama adalah keywordnya adalah kita menggunakan bantuan dari mikroorganisme atau mikrobia untuk mengubah bahan organik atau raw material, bahan
pangan begitu menjadi suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu begitu ya. Dari segi organoleptiknya, sifat kimianya, sifat teksturalnya begitu. Kemudian beberapa tujuan fermentasi pangan itu adalah salah satu cara kita untuk mengawetkan makanan. Jadi jika bisa kalian bayangkan susu segar gitu ya, jika hanya ditaruh saja dalam ruangan gitu tanpa ada proses pengolahan, itu akan mudah sekali rusak. Karena bahan pangan itu sifatnya perishable, mudah mengalami kerusakan. Ketika diubah jadi yogurt, itu kan dia akan lebih panjang umur simpannya gitu ya, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi pula begitu ya. Dan memiliki sifat organoleptik yang sangat berbeda dengan bahan bakunya yaitu susu segar itu. Sama halnya dengan tempe, kita mengawetkan dari kedelai, sebagai kedelai itu kita buat tempe itu supaya dia bisa menjadi produk variatif gitu, dan langsung itu mengawetkan umur simpan si kedelainya. Kemudian mengembangkan cita rasa dan aroma, karena memang produk-produk hasil fermentasi itu akan memberikan cita rasa dan aroma yang sangat berbeda sekali dengan bahan awalnya. Jadi antara kacang kedelai sama tempe itu kan akan berbeda sekali dari segi organoleptiknya. Susu segar dan juga yogurt, susu segar dan juga keju itu akan berbeda. Kemudian kacang kedelai hitam dengan kecap ya. Kecap itu juga berbeda sekali dari karakteristik, cita rasa, aroma. Mudah meningkatkan nilai gizi dan juga pencernaan. Jadi dengan kita membuat tempe sebenarnya itu akan meningkatkan kecernaan protein dari kacang kedelai. Jika kita bandingkan ketika kita konsumsi kedelai, kacang kedelai itu secara utuh gitu ya, tanpa adanya perlakuan pembuatan tempe. Jadi antara tempe sama kacang kedelai itu lebih bagus kecernaannya, artinya nanti akan memberikan bioavailabilitas yang lebih baik itu pada tempe. Seperti itu. Sama halnya dengan yogurt. Yogurt itu kan susu, protein susu itu mengalami denaturasi, pengendapan kan. Jadi kalau yogurt kan makanya kan dia mengadap apa bentuknya kental begitu tuh karena adanya proses pengendapan ya, koagulasi penggumpalan dari protein. Nah, proses koagulasi ini disebabkan protein itu mengalami denaturasi. Denaturasi di mana protein yang terdenaturasi sebenarnya lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh seperti itu. Kemudian juga mengurangi zat anti gizi atau anti nutrisi, di mana dengan fermentasi itu bisa menghilangkan senyawa-senyawa anti gizi. Contoh di kedelai itu ada senyawa anti gizi, misalnya fitat, kemudian juga tanin, gitu ya. Itu senyawa anti gizi yang bisa merangkap mineral. Sehingga nanti ketika kita konsumsi makanan yang ada mineralnya, itu mineralnya nggak bisa diserap oleh tubuh kita. Begitu. Nah, dengan adanya fermentasi pada pembuatan tempe, itu kegiatan atau aktivitas mikroorganisme, yaitu dari jamur ya, dari Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, itu bisa memutus ikatan dari eh, apa senyawa anti gizi dan eh, mineral misalnya gitu, atau bisa malah mendegradasi senyawa anti gizi. Sehingga kalau kita bandingkan senyawa anti gizi pada kacang kedelai itu akan lebih tinggi dibandingkan pada tempe, ya. Kemudian fermentasi kalau dari asal muasal katanya gitu ya, itu dari bahasa Latin fervors artinya to boil atau mendidihkan gitu ya, atau merebus. Jadi kalau kita merebus itu kan airnya akan muncul seperti buih-buih gitu ya, atau gelembung-gelembung. Nah, sebenarnya gelembung-gelembung ini bukan kalau dalam fermentasi itu adalah dari produksi gas CO2 gitu ya. Jadi seakan-akan dia seperti mendidih.
gitu ya. Makanya dia dari asal muasalnya itu dari ini to boil gitu ya, untuk mendidihkan. Tapi sebenarnya gas yang dihasilkan itu adalah dari produksi gas karbon dioksida oleh proses katabolisme atau metabolisme ya, anaerobik gula atau glukosa. eh, Kalau awalnya ini dalam ekstrak buah ya, jadi awalnya itu secara muasal-muasal dari ekstrak buah itu yang kemudian di apa difermentasi begitu oleh mikrobia, kemudian nanti akan menghasilkan gas CO2 gitu atau karbon dioksida. Nah, mungkin kalau kalian ingat-ingat kembali terkait dengan biokimia ya, biokimia. Jadi kalau metabolisme pada jalur aerobik dari glukosa itu nanti bisa akan menghasilkan uh, senyawa yang lebih sederhana begitu ya, menjadi piruvat, kemudian nanti menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian nanti asetil-CoA itu akan menghasilkan CO2 dan juga H2O gitu. Di mana oksigen ini kan kalau kita perlukan untuk di aerobik itu sebagai aksep elektron terakhir pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, di tiap tahapan perubahan ini nanti akan dihasilkan ATP begitu ya, atau adenosin trifosfat sebagai senyawa berenergi tinggi. Nah, pada kondisi anaerob itu fermentasi ya, kegiatan apa? Aktivitas fermentasi. Di sini terjadi perubahan juga dari glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana, tetapi em, produknya itu bisa berupa etanol begitu ya atau asam laktat begitu, dan jumlah ATP yang dihasilkan pun juga lebih rendah dibandingkan pada kondisi aerobik. Jadi produk-produk hasil fermentasi itu bisa nanti dihasilkan etanol, asam asetat, kemudian laktat dan lain sebagainya. Itu sebagai produk yang dihasilkan ini merupakan metabolit sebenarnya. Metabolit. Jadi kan metabolisme. Nah, hasil proses metabolisme itu namanya metabolit dari si mikroorganisme gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat peranan mikrobia dalam industri fermentasi, ini ada banyak sekali mikrobia yang kita manfaatkan gitu ya, yang kita gunakan untuk menghasilkan berbagai jenis produk baik itu sifatnya non pangan ataupun pangan begitu ya. Misalnya etanol, etanol pun nanti bisa untuk yang pangan atau non pangan begitu ya. Etanol itu dari fermentasi glukosa begitu ya. Itu dari yang biasanya kita menggunakan yeast, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yeast ini yang kita gunakan untuk mengembangkan adonan kue, ya adonan roti, maaf roti. Gitu. Nah, di sini sakat peserta itu nanti bisa menghasilkan metabolitnya berupa etanol yang kemudian kita bisa manfaatkan. Kemudian etanol pun juga bisa dihasilkan dari substratnya itu berupa laktosa, yaitu dari hasil aktivitas mikrobia Cluveromyces fragilis ini. Kemudian ada beberapa bakteri juga yang nanti bisa menghasilkan bakteri dan juga yeast ya, jamur yang bisa menghasilkan enzim. Enzim misalnya Aspergillus, Bacillus mucor. Nah, ini bisa menghasilkan berbagai macam jenis enzim. Enzim itu bisa yang sifat monolitik, yang bisa menghidrolisis protein, atau enzim yang bisa menghidrolisis karbohidrat dan turunannya, kemudian menghidrolisis lemak dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian asam amino itu juga bisa diproduksi ya dari proses fermentasi oleh beberapa jenis bakteri gitu. Jadi kalau misalnya pada industri MSG, monosodium glutamat, penyedap rasa, itu kita menggunakan substrat tertentu gitu ya. Bisa dari misalnya tetes tebu atau molase ya, tetes tebu atau molase. Itu kemudian nanti akan difermentasi oleh bakteri Corynebacterium glutamicum ini yang nanti akan bisa menghasilkan asam glutamat. Nah, kemudian asam organik, misalnya asam sitrat, itu bisa dihasilkan oleh Aspergillus niger.
Kemudian asam asetat cuka ya, cuka yang kita gunakan itu dari uh, proses fermentasi oleh Acetobacter. Kemudian antibiotik yang minum ketika sakit gitu ya, penicillium, kemudian penicillin ya, streptomycin itu dari bakteri-bakteri bisa menghasilkan metabolitnya berupa antibiotik. Kemudian yogurt ini sebagai produk pangan ini biasanya menggunakan bakteri dari kelompok Lactobacillus ya, jadi kelompok bakteri asam laktat Lactobacillus dan juga Streptococcus thermophilus. Beberapa juga kalau itu bisa ditambahkan bakteri yang sifatnya dia probiotik. Jadi kalau bakteri ini yang ini biasanya digunakan untuk membentuk produk yogurtnya gitu ya. Tapi kemudian ada yang dia punya sifat biotik itu ditambahkan bakteri yang memang memiliki kemampuan sebagai probiotik. Nah, kemudian pemanfaatan dari mikrobia pada fermentasi ada juga banyak ya jenis dari mikrobia yang kita bisa gunakan untuk dairy produk. Jadi untuk susu, keju, yogurt, begitu, kefir, ya kefir juga itu bisa menggunakan mikrobia ini. Kemudian sereal uh, yang dia apa istilahnya produk serealia yang dia untuk misalnya ada proses hidrolisis karbohidratnya dan sebagainya itu bisa menggunakan ini mikrobia ini. Kemudian minuman itu ya beberapa minuman acetobacter ini ya terutama untuk menghasilkan asam itu ya ini nanti bisa menggunakan mikrobia ini dan juga beberapa produk daging, produk olahan daging itu bisa menggunakan mikrobia sebagai berikut ini begitu ya. Gitu. Itu bisa kalian baca sendiri ya. Ini. Nah, kemudian makanan hasil fermentasi, jadi produk-produk hasil fermentasi ya, kegiatan fermentasi, susu itu menjadi fermented milk, yaitu yogurt, kefir, kemudian dari susu juga bisa dihasilkan keju ya, keju Gouda, Camembert itu. Daging, daging itu sosis ya, sosis. eh, itu ada yang dia sifatnya itu difermentasi sehingga dia bisa memberikan cita rasa tertentu ya, juga flavor tertentu. Pertama, produknya adalah produk salami. Salami. Jadi kalau produk salami itu dia pasti mengalami fermentasi. Ikan itu dari pasta ya dibuat pasta itu kemudian kalau di kita menggunakan jadi terasi ya kita buat jadi terasi. Kemudian kalau di Jepang itu ada katsuobushi itu eh, yang kalau apa istilahnya makan takoyaki itu tuh katsubushinya yang di bagian atasnya itu ya yang serabut-serabutnya itu. Kemudian sayur-sayuran itu bisa menjadi sauerkraut. Sauerkraut itu kayak produk acar ya, tapi dari kubis. Kemudian ada pickle, acar ya, acar. Pickle itu bisa yang dia bahannya ketimun gitu ya. Kemudian ada juga semacam acar dari olive atau apa, buah zaitun. Kemudian ini apa dari umbi-umbian dibuat gari. Gari itu semacam apa produk yang biasanya dikonsumsi ya ini sebagai bahan pangan pokok di wilayah Afrika begitu itu diolah dari kasar dari singkong. Kemudian ada apa minuman-minuman gitu ya minuman-minuman alkohol itu bisa dari apa umbi-umbian juga ya karena kita memanfaatkan perubahan dari karbohidrat itu menjadi alkohol. Sereal itu barley, rice, ini bisa jadi minuman juga ya, minuman, alkohol, kemudian kacang-kacangan, legum itu bisa menjadi kecap, miso, bahkan mungkin juga minuman gitu ya. Ada wine, cider. Nah, kalau di Indonesia ini sudah kalian familiar pastinya tempe, dadih. Dadih ini kayaknya Indonesia ya, keju lokal Indonesia ya. Tuh, biasanya di Sumatera ini di Padang.
Jadi dia menggunakan starter alami begitu dan biasanya difermentasinya pada bambu gitu di dalam bambu. Kemudian ini oncom, ini tape, ini ada apa ya pernah dengar mungkin kalian atau di TikTok mungkin kan apa banyak gitu ya atau di Instagram gitu atau di sosmed-sosmed populer gitu ya. Jadi ikan yang ditaruh di dalam beras yang sudah disangrai gitu ya. Kemudian nanti ditutup, difermentasi atau dibiarkan. Jadi fermentasi spontan berarti ya. Artinya fermentasi spontan itu adalah fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada bahan tersebut. Nah, kemudian nanti setelah beberapa waktu, kemudian bisa diolah jadi dimasak, digoreng gitu ya, atau dibuat berbagai macam hidangan, dan dia memiliki cita rasa yang khas spesifik hasil fermentasi. Jadi ada rasa asamnya dan juga muncul aroma itu yang juga spesifik khas begitu ya. Dan ini ada brem dari tape ya, kemudian ini juga dadi sebenarnya, dan terasi ini ya. Nah, di Indonesia ini juga dari bahan-bahan ini, dari produk-produk fermentasi ini, beberapa penelitian itu mengisolasi bakteri dari produk-produk fermentasi ini dan kemudian bakteri ini dicek apakah dia punya potensi sebagai probiotik. Dan ternyata ada sudah beberapa hasil penelitian itu yang menghasilkan bakteri-bakteri probiotik itu yang sudah diseleksi dan diisolasi dan diseleksi itu ya dari makanan tradisional fermentasi Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi produk fermentasi itu bisa apa saja gitu ya. Nah, produk fermentasi itu bisa dia dalam bentuk sel mikrobia. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yeast untuk bikin apa roti gitu ya untuk mengembangkan roti itu kan kita pakai yeastnya itu yang dry ya yang kering itu yang instan. Nah itu kan sebenarnya sel dari mikrobia. Nah yeast ini kan diproduksi secara massal gitu ya dalam jumlah yang banyak gitu dari proses fermentasi. Nah, jadi pertama produknya adalah sel mikrobia itu sendiri, kemudian ada produk yang sifatnya merupakan hasil proses transformasi dari suatu substrat menjadi produk tertentu. Misalnya etanol, alkohol gitu ya, dari substratnya tadi glukosa atau bisa galaktosa. Kemudian bisa juga dari karbohidrat kompleks ya, maksudnya dari pati gitu ya, itu juga bisa. Kemudian antibiotik itu juga bisa dihasilkan itu sebagai hasil proses transformasi asam asetat, asam cuka, ini juga sama. Nah, proses transformasi ini sebenarnya merupakan bagian dari metabolit primer dan juga sekunder. Nah, bedanya apa nanti akan saya sampaikan. Jadi sebenarnya etanol, antibiotik, enzim, kemudian asam itu dihasilkan sebagai metabolit dari mikrobia. Kemudian juga enzim. Nah, ini tadi ya, enzim ini juga sebagai metabolit sebenarnya ya. Ini produk yang dihasilkan itu bisa dari bakteri ataupun kapang gitu ya. Bisa enzimnya amilase, protease, atau lipase. Dan bisa juga produk-produk yang sifatnya rekombinan. Jadi, misalnya kita mau produksi insulin gitu ya untuk keperluan medis gitu untuk treatment pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini kan perlu diproduksi dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, kita memanfaatkan mikrobia. Jadi kita memanfaatkan bakteri. Jadi bakterinya itu kita lakukan rekayasa genetika supaya bakteri itu bisa memproduksi insulin. Insulin yang kompatibel atau yang cocok dengan dengan manusia. Kemudian albumin, mungkin kalian ada yang pernah mungkin apa dengar bahwa albumin rumah sakit itu ya untuk yang apa serumnya itu yang kemudian untuk treatment orang-orang yang dirawat begitu itu mahal sekali itu satu set apa ya vial itu 2 juta harganya karena memang produksi albumin itu memang perlu istilahnya teknologi yang kompleks begitu ya dan ini bisa juga dihasilkan dari proses fermentasi kita menggunakan bakteri begitu.
Ya. Kemudian, nah, kalau kita bicara tentang mikrobia, maka kita perlu mengetahui terkait dengan pola pertumbuhannya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan mikrobia itu terjadi secara eksponensial gitu ya. Jadi dia apa doubling ya, menggandakan diri gitu ya, sehingga kita bisa nanti prediksi dengan waktu generasi ya. Jadi waktu generasi itu waktu diperlukan untuk membelah diri begitu, untuk memperbanyak diri. Karena kita bisa apa istilahnya prediksi berapa sih jumlah sel mikrobia tersebut gitu. Sebagai contoh di sini sini dari waktu setengah jam itu dari jumlah satu itu bisa menjadi 2 sel. Nah, ini adalah generasi pertama ya. Generasi pertama, kemudian nanti setengah jam kemudian itu dihasilkan 4 sel. Jadi ini ada generasi kedua dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jumlah selnya itu adalah pangkat dari jumlah generasi. Gitu. Jadi kalau misalnya generasinya yang ke-20, artinya 10 jam, itu sel yang dihasilkan bisa 1 kali 10 pangkat 6. Gitu. Jadi tinggal apa 10 jam bagi waktu generasinya dibagi 0,5 begitu ya, kan jadinya 20. 20 berarti tinggal nanti apa 2 pangkat 20 ya. Kemudian juga perlu ketahui terkait dengan pola pertumbuhan dari mikrobia gitu ya. Jadi mikrobia itu pola pertumbuhannya itu mengikuti grafik bentuknya dari sigmoid. Jadi di mana ada fase-fase tertentu gitu ya. Pertama adalah fase lag. Ini fase di mana bakteri itu masih belum membelahi. Dia masih dalam tahapan adaptasi. Kemudian setelah dia menyesuaikan diri, setelah mempersiapkan dirinya untuk sel, untuk memperbanyak diri. Nah, kemudian akan masuk ke fase eksponensial, yaitu fase di mana pertambahan jumlah selnya itu sangat cepat sekali secara eksponensial. Nah, pada suatu eh, ketika jumlah sel bakteri atau mikrobia itu sudah banyak, nah ini kan menyebabkan substrat itu kan menjadi berkurang atau zat gizi gitu ya untuk pertumbuhan itu berkurang sehingga nanti pertumbuhannya akan melambat gitu ya. Di sini adalah fase stasioner. Jadi dia pertumbuhannya itu pertambahan jumlah selnya itu adalah uh, stagnan ya, tidak ada pertambahan sel. Nah, kemudian pada suatu waktu ketika sumber gizinya itu habis, itu kemudian nanti akan memasuki fase kematian. Jadi sel bakteri mengalami kematian karena memang jumlah substrat atau zat gizinya itu sudah habis. Jadi ini ada stationary, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan fase dead phase. Nah, kemudian di sini eh, terkait dengan metabolit ya. Metabolit tadi seperti saya sampaikan di awal, metabolit itu ada yang sifatnya primer, ada yang sekunder. Nah, yang primer itu adalah metabolit yang dihasilkan selama dia proses fase pertumbuhan. Jadi fase proses tadi yang eksponensial ini, nah eksponensial ini, nah di sini itu bakteri atau mikrobia itu akan menghasilkan metabolit primer gitu. Eh, Sehingga kalau kita lihat di grafik ini ya, ini metabolitnya adalah alkohol, alkohol atau etanol. Nah di sini pertambahan jumlah etanol atau produksi jumlah etanol itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dari sel bakteri gitu. Dan kita lihat juga bahwa penggunaan substrat ini sebagai sumber apa gizinya ya, ini sebagai sumber sumber untuk sumber energinya. Nah, ini akan menurun gitu ya, akan menurun. Karena ini akan substratnya ini dia akan digunakan oleh bakteri itu untuk pertumbuhan, untuk memperbanyak diri, kemudian juga untuk menghasilkan metabolit. Sehingga
Kalau dia metabolit primer, itu dia akan paralel dengan pertumbuhan si bakterinya. Gitu. Dan biasanya juga metabolit ini dia bisa juga digunakan sebagai ini merupakan bagian dari metabolisme energinya. Jadi kan apa? eh, ya metabolisme katabolisme anaerob ya. Kemudian metabolit sekunder itu di mana diproduksi setelah sel itu dia mengalami fase stasioner. Jadi ketika jumlah selnya itu tetap begitu ya. Nah ini dia, sel itu akan menghasilkan metabolit juga ya. Nah ini namanya metabolit sekunder. Ya, sekunder. Jadi substrat ini digunakan untuk menghasilkan metabolit eh, sekunder gitu ya. Kita lihat di sini eh, contohnya adalah penisilin. Ini merupakan antibiotik ya, antibiotik. Nah, kita lihat di sini penisilin dia akan naik jumlahnya ketika sel itu berada fase stasioner ya. Ini dia akan meningkat jumlahnya pada fase stasioner. Kalau kita bandingkan dengan yang primer, dia akan sejalan ya, paralel dengan pertumbuhan si pertambahan jumlah sel. Tapi kalau di sekunder itu dia ketika sel itu berada pada fase stasioner, itu baru akan dihasilkan eh, metabolit sekundernya gitu. Di sini dalam hal ini adalah penisilin yaitu antibiotik ini sebagai em, produk ya, produk yang dihasilkan. Nah, kita lihat bahwa metabolit sekunder itu akan dihasilkan ketika jumlah substratnya itu berada pada konsentrasi yang rendah. Jadi ketika konsentrasi substrat itu masih tinggi, itu tidak akan dihasilkan metabolit sekunder. Kalau masih tinggi itu primer ya ini ya, primer. Tapi ketika dia jumlahnya rendah gitu ya. Jadi ketika sel itu berada fase stasioner itu baru nanti akan dihasilkan metabolit sekunder. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah skema proses fermentasi ya. Nah, jadi pada intinya kita perlu menyiapkan kulturnya, medianya dulu, gitu ya. Medianya kita siapkan, kemudian nanti ini ya medianya, kemudian kulturnya itu adalah mikrobianya atau bakterinya, itu kita tambahkan, kita masukkan ke media. Nah, ini kita mulai pada skala yang kecil, gitu ya, pada skala yang kecil. Ini di mana kita siapkan dulu semacam starternya ya atau biangnya istilahnya begitu ya kita siapkan. Nah, ketika ini sudah ready, siap begitu ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke fermenter yang lebih besar gitu ya. Nanti untuk produksi metabolit dalam jumlah yang lebih besar pula. Begitu. Karena untuk keperluan industri pasti kita perlu skala eh, fermentasi yang besar sehingga kita butuh fermentor atau alat yang untuk fermentasi itu yang besar pula. Jadi implikasinya apa ketika fermentornya itu besar? Maka implikasinya adalah jumlah medianya juga lebih banyak. Ya, kemudian kita perlu jumlah uh, starter mikrobia bakterinya juga dalam jumlah yang sesuai. Begitu ya. Gitu. Kemudian juga nanti ada implikasinya adalah kita perlu adanya proses-proses tambahan untuk menstabilkan kondisi apa fermentasi. Jadi kalau di fermentasi kalau misalnya dia pakai tabung Erlenmeyer gitu ya, itu kan kita memang perlu adanya pengadukan kan kita bisa goyang-goyang gitu ya, kita gojok lah apa istilahnya kita goyang gitu ya tabung Erlenmeyernya. Tetapi pada fermentor besar gitu ya, yang memang kapasitasnya besar, itu kan kita perlu kan upaya untuk mengadukan gitu ya. Di situ nanti harus ada pengadukan atau agitasi. Kemudian juga mungkin akan ada buih, kemudian juga kita perlu memastikan bahwa oksigennya juga harus bisa distribusi dengan baik, sehingga perlu ada aerasi, aerasi ya. Kemudian juga harus ada
eh, ini pengadukan gitu ya, pengadukan, kemudian juga pengaturan suhu, karena bisa jadi ada peningkatan suhu kan, peningkatan suhu. Nah, kita juga supaya suhunya itu pada kondisi pertumbuhan optimal si bakteri atau mikrobia. Makanya kita perlu nanti ada pengaturan suhu, termostat. Nanti bisa dihasilkan sel ini menjadi biomasa yang kita bisa gunakan, contoh misalnya yeast atau ragi. Kemudian bisa juga kita ambil medianya atau supernatannya yang sudah bebas dari sel. Nah, nanti ini kita akan lakukan ekstraksi, purifikasi sesuai dengan target produknya apa. Jadi kalau targetnya enzim, maka nanti ya kita lakukan ekstraksi, purifikasi enzim. Kalau targetnya etanol, ya kita nanti akan itu apa ekstraksi, apa purifikasi begitu ya. Seperti itu. Kemudian apa? Ini sama tadi ya, dari media itu, media untuk pertumbuhan itu nanti bisa dihasilkan sel dan juga metabolit. Metabolitnya itu tadi misalnya etanol, asam asetat, enzim, dan lain sebagainya. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa kelandasan mikrobia itu adalah memerlukan air, sumber energi ya dari karbon, nitrogen gitu. Sehingga kita perlu pilih sumber karbonnya itu apa. Misal dari karbohidrat apa, kemudian sumber nitrogennya apa. Misal dari hidrolisat protein apa, atau dia menggunakan misalnya em, bahan protein hewani tertentu gitu ya, atau protein nabati tertentu gitu ya. Memang dia sumber nitrogen. Kemudian mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Ya. Untuk yang aerobik maka kita perlu adanya oksigen sehingga nanti perlu ada proses aerasi ya, aerasi. Nah, ini contoh nih ya, fermentor ya. Jadi besar memang volumenya gitu ya. Jadi untuk bikin apa misalnya wine, minuman alkohol, kemudian kecap gitu ya. Nah, ini yogurt begitu. Itu perlu fermentor ya. Alatnya fermentor. Nah, ini di fermentor ini dia dilengkapi dengan komponen-komponen untuk menjaga proses fermentasi itu tetap stabil gitu ya atau terkendali. Contohnya adalah kita memerlukan misalnya ada pH sensor, jadi untuk memantau perubahan pH. Kemudian kita perlu adanya sensor untuk oksigen untuk mengetahui berapa sih kadar oksigen terlarut. Apakah kita perlu aerasi? Apakah kita perlu menambah jumlah oksigen saat aerasi gitu ya. Kemudian agitator, ini pengaduk, mengaduk gitu ya. Kita lakukan mengadukan supaya proses fermentasinya itu supaya prosesnya homogen gitu ya, apa hasilnya homogen nanti dan apa eh, nanti sesuai dengan apa harapan di target produknya apa gitu. Kemudian kalau misalnya dia muncul busa, itu kita perlu adanya antifoam. Kemudian juga kalau misalnya ternyata ada perubahan pH, nah tetapi perubahan pH itu menyebabkan si mikrobia menjadi tidak aktif atau terhambat pertumbuhannya, maka kita perlu atur asamannya dengan kita menambahkan basa atau kita menambahkan asam. Seperti itu ya. Kemudian, nah itu terkait dengan oksigen, maka untuk fermentasi menggunakan mikrobia aerobik itu akan memerlukan oksigen terlarut dalam media fermentasinya, gitu ya. Nah, oksigen ini kita bisa supply melalui proses aerasi, di mana transfer oksigennya itu dia dari gas ke gas liquid interface, jadi bagian muka antar muka dari fase gas sama fase liquid gitu ya. Jadi selain permukaan medianya lah gitu atau permukaan cairannya. Kemudian gas ini dia akan didistribusikan atau transfer sepanjang cairan gitu ya. Dan kalau bisa kalian bayangkan ngasih aerator gitu ya ke air kolam ikan gitu ya. Kemudian transfer dari cairan itu menuju ke mikrobianya nanti akan dimanfaatkan oleh mikrobia tersebut untuk proses metabolisme. Nah, ini fermentasi. Setelah nanti dilakukan fermentasi, itu kan kita perlu mengunduh
hasil atau kita ambil gitu ya. Nah, itu produknya itu bisa sel gitu ya, sel. Nah, atau bisa metabolit ya. Metabolitnya itu bisa ada dua jenis, yaitu metabolit yang dia sifatnya berada di dalam, misalnya ada enzim, kita pengen enzim ya, enzim. Nah, enzimnya ternyata diproduksinya di dalam sel, bukan di luar sel. Maka untuk kita bisa ngunduh, kita ambil enzimnya dengan cara kita ambil selnya juga. Kita ambil selnya dulu, selnya itu dihidrolisis, dipecah gitu ya. Dipecah supaya nanti isi selnya keluar. Karena isi selnya kan tadi mengandung enzim. Nah, dari isi selnya nanti kemudian baru akan dipurifikasi nanti untuk kita mendapatkan atau memperoleh target enzimnya gitu ya. Kalau aseluler, kalau dia metabolitnya seluler, artinya dia dihasilkan keluar dari sel gitu. Jadi dia berada di media. Jadi tinggal ambil medianya aja, kemudian nanti baru dilakukan purifikasi, ekstraksi dan purifikasi. Gitu. Nah, dipilih yang itu dia bisa. Prosesnya itu dia mudah, cost atau biayanya rendah, kemudian recovery-nya itu yield-nya tinggi ya. Kemudian faktor-faktor pengaruh fermentasi nanti bisa kalian baca juga. Ini ada jenis mikroorganismenya, karena organisme pasti dia akan menghasilkan metabolit yang berbeda-beda. Tergantung kita targetnya apa begitu ya. Kemudian komposisi substratnya. Jadi ketersediaan gula, protein, mineral gitu ya. Ini juga nanti akan mempengaruhi proses fermentasi. Suhu gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan adalah suhu optimal yang bisa untuk mendukung proses fermentasi. Gitu ya. Makanya di fermentor itu ada aturan suhu untuk menjaga suhu supaya tetap stabil. Kemudian pH awal dan pH juga perlu kita pantau, kadar air atau AW-nya, waktu fermentasi, kondisi aerasinya, dan juga jumlah inokulum atau mikrobia yang ditambahkan juga nanti akan berpengaruh. Nah, ini perlu kita pantau, ini kita perlu perhatikan gitu ya untuk mendukung keberhasilan proses fermentasi untuk menghasilkan target produk itu yang sesuai dengan yang kita ingin gitu ya, sesuai dengan jalannya spesifikasi atau karakteristik yang kita harapkan. Nah, kalau dari segi prosesnya, dari laju pertumbuhan mikrobianya, nanti kita akan pantau, kita kendalikan produksi metabolitnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau produksi metabolit sekunder, misalnya antibiotik, maka jumlah substratnya nggak boleh tinggi. Jadi harus uh, apa kita kondisikan si mikrobia itu berada pada fase stasioner. Nah, pada fase stasioner kan itu kan kondisi ketika jumlah substrat itu kan sedikit. Jadi kalau kita mau produksi etanol, maka jumlah substratnya perlu tinggi. Kemudian pH produk akhir, nanti misalnya yogurt, itu dia pH-nya yang diinginkan adalah pH 4,5 misalnya. Maka nanti kita perlu uh, kendalikan proses itu supaya nanti pH akhirnya adalah sekitar 4,5. Jangan sampai terlalu asam atau dia pH-nya masih tinggi gitu ya. Karena pH itu nanti akan mempengaruhi aroma dan cita rasa dari produk, kemudian juga sifat tekstural. Ya, itu. Kemudian kestabilan dan keamanan mikrobiologisnya juga nanti perlu perhatikan gitu ya. Jangan sampai mikrobia yang digunakan, kultur yang digunakan itu dia secara genetik itu bisa mengatasi atau nanti bisa pelayanannya tidak stabil ya, kemudian ketika itu dikonsumsi kan kalau yogurt itu kan ya bakterinya juga kita harus konsumsi kan itu nanti malah bisa membahayakan kesehatan. Nah, ini parameter fermenter, contoh-contoh parameternya misalnya suhu, kemudian pH dan waktu fermentasi nanti bisa ya baca untuk produk-produk yogurt, tempe, tape, kecap yang bisa kalian baca ya, bisa kalian lihat. Nah, proses fermentasi itu yang kita harapkan adalah fermentasi
terkontrol atau terkendali, yaitu kita menggunakan fermentor atau bioreaktor. Itu ya tadi yang besar itu ya. Sehingga kita perlu adanya kontrol dari suhu, pH, kemudian juga aerasi. Kemudian untuk fermentasi itu bisa kita lakukan secara batch, kemudian feed batch, dan apa sih itu? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian fermentasi itu kita bisa menggunakan fermentasi solid state, jadi medianya itu padat gitu ya. Contoh kayak bikin tempe itu kan medianya padat, gitu ya. Bikin tempe, tape itu kan medianya padat. Nah, ada juga dia menggunakan media yang cair. Jadi submerge itu artinya si bakterinya itu kayak terendam gitu ya. Kayak tenggelam istilahnya begitu. Karena menggunakan medianya cair. Tadi misalnya kalau kita mau bikin yogurt, kalau kita mau bikin minuman-minuman alkohol begitu ya. Nah, itu menggunakan submerge fermentation. Nah, kita bahas. Jadi fermentasi terkontrol itu yang memang dalam sistem tertutup terkendali seperti bioreaktor dan juga fermentor dengan pengendalian ketat pada kondisi prosesnya, kondisi operasinya supaya hasilnya itu dia konsisten. Begitu kemudian juga dari segi hygiene-nya juga terpenuhi dan juga dihasilkan yield atau jumlah yang optimal. Ya. Nah, sehingga parameter yang perlu dikontrol itu suhu, pH, aerasi, dan juga agitasi. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya. Kemudian model fermentasi itu bisa tadi saya sampaikan bisa batch, bisa feed, feed batch, bisa continue. Nah, kalau fermentasi batch itu apa? Jadi pada fermentasi batch itu semua komponen untuk fermentasi, jadi mulai dari substratnya, inokulumnya atau si bakterinya atau mikrobianya itu dimasukkan di awal. Kemudian setelah semua bahan-bahan yang diperlukan itu dimasukkan, itu kemudian ditutup dan diproses. Ya. Jadi diproses, difermentasi misalnya selama 48 jam seperti itu. Tidak ada penambahan atau pengeluaran produk selama fermentasi. Berlangsung kecuali gas. Kalau gas kan bisa nanti dikeluarkan melalui ada channel saluran untuk outlet pengeluaran gas gitu ya. Nah, kemudian proses itu selesai setelah waktu tertentu atau setelah waktu yang dipersyaratkan. Lalu produk akan dipanen. Nah, jadi setelahnya masukin semua bahan-bahannya, proses, terus selesai baru nanti diambil produknya. Itu yang batch. Kemudian ada juga yang feed fat batch ya. Fat batch itu artinya adalah dia itu di awal itu adalah batch. Jadi substratnya ditambahkan, inokulumnya ditambahkan gitu ya di awal gitu ya. Nah, kemudian tetapi pada fat batch itu adalah substrat itu ditambahkan bertahap selama proses. Ya. Jadi nanti volumenya kalau kita bandingkan dengan batch itu akan lebih banyak pada fat batch gitu ya. Karena dia ada penambahan secara apa kontinu gitu ya, terus menerus dari substrat gitu ya, substrat eh, dari substratnya ke dalam si fermentor. Tambahkan secara bertahap lah gitu ya selama proses. Tetapi produknya nanti akan diambil itu di akhir. Jadi setelah selesai fermentasi, tadi setelah 48 jam, baru produknya diambil. Nah, tapi selama 8 jam itu, si substrat itu akan ditambahkan secara bertahap. Gitu. Nah, kulturnya ini, yang cair ini, itu diberi penambahan media secara berkelanjutan atau bertahap tanpa kita mengambil cairannya. Jadi tanpa itu kita ambil gitu ya. Jadi tetap dia sistemnya tertutup gitu ya, nggak ada ya, nggak ada cairan yang keluar. Jadi hanya masuk saja cairannya. Ini adalah hanya untuk mencegah penumpukan substrat yang dapat menghambat mikrobia. Jadi misalnya tadi kita mau pada apa
kita mau metabolitnya itu adalah metabolit sekunder. Kita mau menghasilkan enzim atau kita mau menghasilkan antibiotik. Itu kan pada kondisi di mana si mikrobia itu pada fase stasioner. Jadi pada kondisi di mana substratnya itu dia konsentrasinya rendah. Nah, ini bisa menggunakan fermentasi model fat batch ini, yaitu kita kondisikan supaya si konsentrasinya itu tetap rendah terus gitu. Konsentrasi substratnya itu tetap rendah. Jadi contoh konsentrasi glukosanya itu tetap rendah. Kalau yang batch itu kan di awal kan ya tinggi konsentrasinya. Kemudian suatu waktu, kemudian seiring berjalannya waktu, mikrobia akan menggunakan si glukosa itu sampai nanti habis glukosanya. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan ya, awalnya dijalankan modenya batch, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemberian media secara bertahap. Gitu ya. Jadi medianya itu nanti ditambahkan secara bertahap. Nah, larutan substratnya itu nanti bisa sifatnya pekat gitu ya, yang ditambahkan atau dia konsentrasinya sama. Gitu. Nanti tinggal diatur aja lalu alirnya. Ini khususnya untuk produksi asam amino, enzim, antibiotik juga. Nah, ini yang ketiga adalah model kontinu di mana substrat yang segar atau substrat baru itu terus-menerus tambahkan ke dalam fermentor dan produknya itu atau cairan ini, cairan fermentasinya ini itu diambil terus-menerus dari fermentor. Jadi ada apa bahan yang masuk gitu ya dan juga ada bahan yang keluar secara kontinu atau terus menerus gitu. Sehingga dengan flow rate yang sama itu nanti akan menghasilkan kondisi steady state ya, steady state. Nah, ini cocok untuk proses jangka panjang dan juga skala industri. Contohnya adalah kalau kita memproduksi ethanol itu bisa pakai model fermentasi yang kontinu ini. Tuh. Kemudian ini perbandingannya ya dari batch sama yang continue. Nah, kita lihat di sini, kalau yang batch itu nanti volume fermentasinya, cairan fermentasinya itu akan tetap, ya. Kemudian di sini akan ada pertambahan jumlah mikrobia dan ada penurunan jumlah substrat yang bertahap gitu ya. Nah, pada fat batch itu nanti di sini akan ada penambahan volume dari si cairan fermentasi. Kedua, ada peningkatan jumlah mikrobia dan di sini jumlah substratnya itu dia dipertahankan pada kondisi rendah secara terus menerus. Kalau ini kan dia satu titik dia akan rendah gitu ya, habis istilahnya gitu. Nah, ini kita perpanjang gitu, istilahnya ini diperpanjang gitu ya, diperpanjang istilahnya begitu. Kita jaga supaya si konsentrasi substratnya itu rendah. Nah, kalau continue itu dia akan continue terus. Jadi apa? Dia seperti batch itu ya, ini tapi dia akan continue terus gitu. Volumenya juga akan tetap sama. Jadi karena ada bahan yang masuk, ada bahan yang keluar gitu. Sehingga volumenya akan sama. Nah, kemudian yang fermentasi solid state. Nah, solid state itu dia menggunakan media padat. Misalnya kalau kita bikin apa? Tempe ya, tempe gembus, kemudian tape gitu ya. Tuh. Nah, ini produk-produknya yang bisa kalian baca. Kemudian karakteristik dari fermentasi solid state atau solid state fermentation itu dia tanpa atau minim air bebas. Jadi memang kan dia bahannya itu air bebasnya rendah ya. Dibandingkan kalau kita pakai cairan gitu ya. Kemudian umumnya aerobik, dia membutuhkan oksigen. Dan ini cocok juga untuk pemanfaatan limbah pertanian. Misalnya kita mau manfaatkan limbah apa produk samping dari apa misalnya apa misalnya dari apa tebu gitu ya atau dari buah-buahan gitu untuk nanti dihasilkan misalnya etanol dan lain sebagainya. Ini cocok banget seperti ini. Nah, yang kedua itu yang submerge. Jadi yang fermentasi kita menggunakan media air. Ya. Nah, di sini mikrobianya itu dia tumbuh dan berkembang dalam si larutan medianya yang mengandung nutrien. Kita bisa menggunakan molase, molase itu tetes tebu ya. Kemudian whey itu merupakan fraksi
adalah proses pembuatan penggumpalan protein pada pembuatan keju. Jadi yang keju itu kan yang menggumpal itu kan proteinnya. Kemudian kan nanti akan ada airnya ya, airnya. Karena airnya itu dari sisa pengumpulan itu dia adalah whey. Nah, whey ini dia masih ada kandungan galaktosa, glukosa, sama protein. Jadi ini bisa sebagai sumber energi gitu ya bagi si mikroorganisme sebagai media cair ya. Air kelapa atau glukosa juga bisa. Ini bisa kalian bayangkan organisme apa saja dan saja. Ini karakteristiknya, dia menggunakan media cair dan kita mudah untuk kontrol pH, suhu, oksigen gitu. Kalau media padat kan agak susah ya. Kalau cair itu kan kita tambahkan misalnya asam basa untuk kontrol suhu pH. Kita untuk kontrol suhu nanti bisa misalnya fermentornya itu pakai cool jacket gitu ya. Atau bagian luarnya itu kita berikan semacam air pendingin begitu. Oksigen juga kita bisa tambahkan dengan cara aerasi. Dan ini cocok untuk produksi skala. Ini perbandingannya ya, perbandingan antara yang solid sama yang submerged. Jadi kalau yang padat itu kelebihannya ya pretestingnya lebih sedikit gitu ya. Kalau cair itu kan kita perlu atur pH, kemudian nanti kentalannya, total solidnya gitu ya. Mudah didapat sederhana dan lain sebagainya. Kekurangannya ya sulit untuk memantau proses karena ya tempe ya itu kan susah ya kalau misalnya bagian ini dia perlu suhu tinggi ya dia naikkan suhu gitu ya. Kemudian pH-nya ini ada kenaikan. Nah, itu kan agak susah ya kita atur gitu. Kemudian membuang panas, metabolik itu juga susah gitu. Beda kalau dengan yang terendam, itu kita bisa atur parameter prosesnya lebih mudah. Suhu, kemudian pH, air bersih. Kandungan air tinggi untuk mendukung pertumbuhan mikrobia. Jadi kalau yang solid state itu terbatas biasanya pada yeast gitu ya. Nah, kekurangannya kalau yang terendam itu ya konsumsi energinya tinggi gitu ya. Kemudian prosedur hilirnya untuk pengunduhannya juga rumit karena kita perlu pisahkan media dengan sel atau produknya dan perlu perawatan yang mahal. Oke, begitu mungkin kuliah kita hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan untuk kuliah kita. Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Minggu depan kita mulai presentasi ya. Kan kalian tentukan jadwalnya gitu ya. Kelompok mana nih yang maju dan minggu depan itu 3 kelompok ya. Minggu depan 3 kelompok, silakan kalian nanti atur sendiri gitu ya. Tuh, satu kelompok kira-kira maksimal 15 menit gitu ya. 15 menit nanti untuk presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tuh. Gitu, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak, kita cukupkan ya. Untuk presensi nanti kita gabung dengan minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti insya Allah offline. Nanti kita akan presensi di di rapel gitu ya. Gitu. Kalau sudah cukup, saya akhiri kuliah kita yang sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.